Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, statistik dan probabilitas pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Outline pembahasan kita diantaranya adalah tentang analisis regresi, kemudian yang kedua analisis regresi linier, yang ketiga tujuan analisis regresi, dan yang keempat adalah cara analisis regresi menggunakan aplikasi Excel. Baik, mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama-tama adalah apa itu analisis regresi? Ya, analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Menurut Gujarati tahun 2006 mendefinisikan bahwa analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau the appearance variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau the explanatory. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Inilah yang dimaksud dengan analisis regresi. Oke. Kemudian analisis regresi linear. Dalam analisis regresi ada dua macam linearitas, yaitu linearitas dalam variabel dan linearitas dalam parameter. Linear dalam variabel merupakan nilai rata-rata kondisional variabel tergantung yang merupakan fungsi linear dan variabel atau variabel bebas. Sedangkan linearitas dalam parameter merupakan fungsi linear parameter dan dapat tidak linear dalam variabel. Oke. Analisis regresi berbeda dengan analisis korelasi. Dalam sesi-sesi berikutnya kita akan bahas tentang analisis korelasi. Oke. Kemudian metode regresi linear berganda. Nah, analisis regresi itu terdiri dari dua hal atau dua macam. Yang pertama ada analisis regresi dan analisis regresi linear dan analisis regresi linear berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi adalah analisis untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas yang terdiri dari satu variabel tergantung atau dependent variable atau variabel terikat dan satu variabel bebas atau independent variable atau variabel yang akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi linear berganda. Apa bedanya? Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang menggunakan satu variabel terikat atau variabel tergantung dan dua atau lebih variabel bebas atau independent variable. Jadi, analisis regresi linear berganda itu satu variabel akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Tidak hanya satu variabel, bisa dua variabel atau bahkan mungkin 20 variabel. Oke. Kemudian variabel tergantung atau dependent variable atau variabel terikat adalah variabel yang akan tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain itu apa? Yaitu variabel bebas. Kemudian yang dimaksud dengan variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel tergantung. Jadi, variabel bebas itu adalah dia sebuah variabel atau sesuatu yang akan mempengaruhi variabel terikat, gitu ya. Misalkan variabel terikatnya adalah biaya konstruksi, maka variabel-variabel yang akan mempengaruhi biaya konstruksi itu terdiri dari apa saja. Itulah yang dimaksud dengan variabel bebas. Misalkan
Ternyata biaya konstruksi pembangunan rumah itu akan dipengaruhi oleh seberapa luas bangunan, kemudian spesifikasi yang digunakan, misalkan berapa kuantiti volume dinding, kuantiti beton, dan lain sebagainya. Itu adalah variabel-variabel yang akan mempengaruhi biaya konstruksi. Sehingga variabel independen itu bisa saja hanya dipengaruhi oleh satu variabel atau bisa dipengaruhi oleh banyak variabel. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang tujuan analisis regresi. Oke, di sini contoh secara garis besar di sini ada 3 tujuan dari analisis regresi. Pertama yaitu sebetulnya ada 4 ya. Oke, tujuan dari analisis regresi diantaranya 4. Pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kemudian yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas dari luar jangkauan sampel. Kemudian yang keempat adalah membuat model untuk memprediksi variabel terikat atau variabel tergantung atau dependent variabel. Nah, kemudian asumsi dasar analisis regresi, asumsinya adalah ini ya, model regresi harus linear dalam parameter, variabel tidak boleh berkorelasi dengan distribution error, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang model analisis regresi. Seperti kita telah ketahui bahwa analisis regresi adalah alat statistik yang sangat kuat yang dapat digunakan baik sebagai teknik analitis dan prediktif dalam memeriksa kontribusi item baru yang potensial terhadap perkiraan reliabilitas keseluruhan. Nah, analisis regresi itu dapat disimbolkan atau dapat dibuat dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ini untuk analisis regresi linear, kemudian persamaan 2 yang ini adalah untuk analisis regresi linear berganda. Tadi kita sudah jelaskan analisis regresi linear dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear yang tidak berganda itu terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Di sini variabel terikatnya dinyatakan dengan Y dan variabel bebasnya dinyatakan dengan X ya. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda dapat ditunjukkan dalam persamaan Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya jika variabel X-nya banyak. Dan analisis regresi linear berganda juga di sini terdiri dari Y-nya adalah sebagai variabel terikat dan X-nya terdiri dari X-nya adalah variabel bebas. Karena berganda, maka terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Oke, ini dicontohkan misalkan Y-nya sebagai variabel terikat misalnya adalah total rencana anggaran biaya. Kemudian X-nya sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi Y, misal luas bangunan. Kemudian A-nya adalah konstanta yang diperkirakan dan B-nya adalah koefisien yang diperkirakan oleh analisis regresi. Jadi nilai A dan nilai B itu adalah nilai yang akan dihasilkan pada saat kita melakukan analisis regresi. Sedangkan Y-nya adalah nilai yang akan dicari, X-nya adalah nilai berdasarkan data. Oke, contoh hasil dari analisis regresi modelnya adalah ini. Ini modelnya model untuk memperkirakan biaya pembangunan rumah sederhana. Modelnya Y sama dengan 1.783.021,705 ditambah 3.744.303,565 X. Nah, ini yang 1.783 ini adalah sebagai nilai A,
Ya, kemudian 3.744 sekian adalah sebagai nilai B. X-nya berapa? X-nya adalah tergantung dari variabel data variabel, ya. Misalkan X-nya karena ini untuk memprediksi biaya pembangunan rumah, misalkan X-nya luas bangunan, misalkan X-nya di sini diganti dengan 100 meter persegi, misalkan luas bangunannya adalah 100 meter persegi, gitu ya. Atau di sini contohkan luas bangunannya 290 meter persegi. Oke, maka model tersebut yang dihasilkan dari analisis regresi itu menjadi konstanta A ditambah konstanta B kali X. Nah, ini Y itu adalah jika luas bangunannya 290 meter persegi, maka untuk memprediksinya menggunakan hasil analisis regresi linear ini 1.783.021,705 ditambah 3.743.303,565 kali 290. Maka berdasarkan analisis regresi dapat diprediksi bahwa untuk membangun rumah dengan luas bangunan 290 meter persegi adalah 1.087.631.056. Nah, ini adalah tujuan dari analisis regresi tadi yang keempat, yaitu membuat model untuk memprediksi variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel tergantungnya apa? Yaitu contoh tadi, variabel tergantungnya atau variabel terikatnya atau dependent variabelnya adalah biaya pembangunan rumah. Kemudian variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhinya adalah luas bangunan rumah. Oke, itu adalah tentang analisis regresi dan analisis regresi linear serta tujuan dari analisis regresi linear. Sekarang pembahasan yang keempat adalah bagaimana cara kita menganalisis regresi linear menggunakan aplikasi Excel. Tadi apa itu analisis regresi sudah dijelaskan, apa itu analisis regresi linear sudah dijelaskan, kemudian apa analisis regresi linear berganda juga sudah dijelaskan, kemudian tujuan untuk melakukan analisis regresi linear juga kita sudah jelaskan. Selanjutnya sekarang pembahasannya adalah bagaimana cara melakukan analisis regresinya. Dalam hal ini melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi Excel. Baik, kita praktekkan ya. Saya berikan contoh data dalam Excel. Oke, ini adalah contoh data ya. Di sini datanya adalah data pembangunan ruko ya. Terdapat 34 data yang terdiri dari tahun pelaksanaan yang berbeda-beda, kemudian luas bangunan yang berbeda-beda, dan tentunya total biaya sesuai luas bangunannya juga yang berbeda-beda. Kemudian dari total biaya ini terdiri dari pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, dan seterusnya. Ya, di sini sampai dengan 12 komponen bangunan. Nah, artinya ya biaya pembangunan ini kalau kita akan mendefinisikan variabel menggunakan analisis regresi, maka total biaya ini menjadi variabel terikat atau variabel yang akan dipengaruhi. Nah, hipotesis kita mau seperti apa? Misalkan hipotesisnya adalah bahwa total biaya pembangunan ruko akan dipengaruhi, akan tergantung seberapa luas bangunan rukonya. Nah, berarti jika hipotesisnya seperti itu adalah, maka total biaya pembangunan ruko akan tergantung luas bangunan. Tapi, jika hipotesisnya adalah total biaya pembangunan ruko akan tergantung oleh komponen bangunan ruko itu sendiri. Komponen bangunannya misalkan terdiri dari fondasi, beton, dinding, lantai, jendela, gusan pintu dan jendela, atap, plafon, pengecatan, dan seterusnya. Ya, itu tergantung hipotesis kita. Oke, yang akan kita contohkan pertama, hipotesis pertama, yaitu adalah
hipotesisnya bahwa saya akan menduga bahwa total biaya pembangunan ruko akan sangat dipengaruhi oleh luas bangunan ruko. Oke, maka variabel tergantungnya atau variabel terikatnya adalah total biaya, dan variabel bebasnya adalah ini, luas bangunan. Oke, apakah data dari tahun pelaksanaan yang berbeda-beda ini kita harus langsung analisis begitu saja? Tidak, di sini perlu ada pengolahan data. Kita perlu menggunakan future value untuk menyamakan ke tahun yang sama, karena contoh di sini ada data tahun 2013, 2014, 2017, dan 2018. Maka sebelum dianalisis kita harus dibuat ke tahun yang sama. Jika sekarang tahun 2020, maka kita samakan persepsinya ini ke tahun 2020. Maka yang tahun 2013 itu nilai sekian, nilai contoh ini 2012 nilai total biayanya adalah 146.765.771. Nah, ini di tahun 2013. Bagaimana angka ini jika di tahun 2020? Apakah akan sama? Ya tentu akan berbeda. Contoh kenapa bisa berbeda? Contohnya karena biaya material tahun 2013 dengan 2020 juga sudah pasti berbeda. Biaya tenaga kerja juga pasti berbeda. Oleh karena itu ada rumus future value untuk menyamakan dari tahun yang berbeda-beda ke tahun yang sama. Oke, di sini dicontohkan ini future value ini seperti ini. Future value-nya dicontohkan, disamakan ke tahun 2019. Kebetulan ini saya gunakan contoh data penelitian pada tahun 2019. Maka contoh tadi, di tahun 2019, berdasarkan analisis menggunakan future value, yang luas bangunannya, yang di tahun 2013, luas bangunannya 104, oke, yang ini, pada tahun 2013 146 juta sekian, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 281 juta sekian. Nah, ini adalah contoh ya, sebagai contoh. Oke, kita kembali ke fokus kita bahwa kita akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis regresi menggunakan aplikasi Excel. Oke, sekarang kita akan contohkan hipotesis pertama. Ya, saya akan copy terlebih dahulu data ini. Karena cara menghitung yang lainnya adalah kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, ini sebagai total biaya, ini tadi adalah sebagai total biaya ini sebagai variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ini luas bangunan ini adalah, oke, ini tahun proyeksinya kita hapus saja. Luas bangunan sebagai variabel bebas atau variabel X. Oke, bagaimana cara menganalisis regresinya? Ya, tadi persamaan modelnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, dalam analisis regresi ini kita akan menentukan nilai A dan kita akan menentukan nilai B. Bagaimana langkahnya? Nah, dalam Excel untuk analisis regresi kita klik data, ya, kemudian klik data analisis. Nah, ada kalanya yang belum dimunculkan, yang Excel-nya belum pernah digunakan untuk analisis regresi, maka data analisis ini belum muncul.
Maka caranya bagaimana untuk memunculkannya? Caranya adalah dengan kita mengatur, ya, yaitu kita option akan muncul seperti ini, kemudian kita klik advance, klik add in, kemudian OK. Kita ulangi, option, kemudian klik add in, kemudian kita klik analisis toolpath, kemudian klik go, kemudian analisis toolpath dicentang. Asalnya pasti seperti ini awalnya, kemudian ini kita centang, lalu kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul data analisis seperti ini. Oke, langkahnya pertama bagaimana? Klik data, kemudian klik data analisis. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik regression. Nah, dari regression, kemudian input Y rank. Nah, kita klik ini. Tadi variabel Y-nya mana? Ini variabel Y, yaitu total biaya. Kita blok semua. Kemudian kita enter. Kemudian input X rank. X-nya tadi apa? Variabel X-nya adalah luas bangunan. Maka klik ini di blok luas bangunan. Seperti ini. Lalu enter, ya, kemudian output rank boleh kita centang, kemudian residual centang, kemudian normal probability kita centang, kemudian ini adalah diaktifkan output rank ini untuk menempatkan hasil output analisis. Kita tempatkan di mana? Kita klik ini, misalkan kita tempatkan di sini, lalu enter, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncullah output analisis seperti ini, ya, akan muncul output analisis seperti ini. Oke, ini output analisis ini nanti kita perlu interpretasikan. Output analisis regression statistik multiple R ini nilainya 0,907 mengartikan apa, R square ini mengartikan apa, standar error, adjust R square mengartikan apa, standar error mengartikan apa, observation mengartikan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua kita perlu interpretasikan, ya. Oke, ini pada saat ini saya belum akan menjelaskan menginterpretasikan output analisis ini, tetapi sesuai dengan tujuan awal kita di sini adalah untuk mendapatkan model, di mana hipotesis modelnya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Sekarang, ya, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Oke, berdasarkan ini, intercept ini adalah sebagai nilai A, kemudian X variabel ini sebagai nilai B. Maka modelnya adalah Y sama dengan nilai A-nya adalah ini, anggap komanya kita 2 angka di belakang koma, ditambah, kemudian kita ambil nilai B-nya adalah ini, kemudian dikali X. Nah, maka output modelnya adalah seperti ini. Untuk memprediksi biaya pembangunan ruko, ya, berdasarkan luas bangunan, yaitu Y sama dengan 7124569,09 ditambah 3449768,17 kali X. X-nya itu apa? X-nya adalah luas bangunan.
Sehingga untuk memprediksi biaya pembangunan ruko, Y-nya akan tergantung X. Maka Y tadi disebut dengan variabel terikat dan X-nya adalah variabel bebas. X-nya tadi luas bangunan, misalkan X-nya adalah 240 ya. Maka kita untuk memprediksi biaya bangunan ruko dengan luas bangunan 200 meter 40, kita bisa menggunakan model ini. Contohnya bagaimana cara ngitungnya? Oke, cara menghitungnya berarti Y sama dengan nilai A tadi ditambah nilai B, kemudian dikali X. X-nya berapa? Misalkan ini 240. Kita rubah di sini angka 240. Nah, berarti berdasarkan analisis regresi untuk membangun ruko dengan luas bangunan 240 meter adalah 899 juta sekian. Nah, berdasarkan data ini 642 juta sekian, ini errornya tinggi. Bagaimana jika luas bangunannya yang misalkan 250 meter persegi? Oke, kita rubah saja ini ke 250. Oke, ini 933 juta sekian, sedangkan berdasarkan data ini 926 juta sekian, ya. Atau misalkan luas bangunannya 120, oke, kita rubah saja ini angkanya ke 120. Oke, berdasarkan model tadi untuk luas bangunan ruko yang 120 meter adalah 485 juta sekian. Ini yang 120 adalah 413 juta sekian. Nah, ini yang dimaksud dengan analisis regresi untuk memprediksi nilai Y, ya. Nilai Y itu apa? Nilai total biaya bangunan ruko. Kita belum tahu nih, kita akan membangun ruko, kita akan memprediksikan biaya pembangunan ruko itu membutuhkan biaya berapa. Nah, untuk mengetahui membutuhkan biaya berapa, apabila kita telah melakukan analisis regresi dan telah mendapatkan model, maka kita tinggal mencari X-nya atau luas bangunannya. Oke, misalkan luas bangunannya berapa? 100 meter, ya bisa saja di sini dirubah saja X-nya menjadi 100. Oke, berarti 416 juta. Yang di sini 100 itu ada yang 404 juta ya, ada juga enggak cuma 404 juta gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis regresi untuk memprediksi variabel terikat. Contoh di sini variabel terikatnya adalah biaya pembangunan ruko. Dapat diprediksi menggunakan variabel bebas. Variabel bebasnya adalah luas bangunan. Nah, tentu tadi contoh di sini kita praktekkan, kita uji, ternyata terdapat error ya. Nah, terdapat error antara model yang dihasilkan untuk memprediksi Y atau biaya bangunan ruko dengan fakta. Nah, faktanya berapa, berdasarkan analisis berapa. Inilah yang selanjutnya kita perlu menyampaikan, perlu menentukan bahwa standar error dari analisis statistik regresi linier ini, standar errornya berapa. Ya, tentu semakin kecil standar error yang akan kita gunakan, maka semakin akurat prediksi yang akan, atau semakin akurat model atau rumus yang akan kita hasilkan. Jadi secara garis besar analisis regresi linier ini bisa untuk kita gunakan untuk mendapatkan sebuah rumus. Rumus untuk apa? Rumus untuk memprediksi variabel terikat. Variabel terikatnya apa? Tergantung hipotesis kita apa. Contoh tadi di sini adalah hipotesisnya bahwa total biaya pembangunan ruko akan tergantung kepada luas bangunan ruko itu sendiri. Nah, kita buktikan dengan ini. Nah, seberapa besar pengaruhnya luas bangunan ruko terhadap biaya total pembangunan? Nah, ini disinilah di output analisis inilah dijelaskan bahwa kepengaruhannya seberapa besar. Nah, kepengaruhannya seberapa besar nanti kita akan bahas
pada sesi-sesi berikutnya. Sekarang adalah kita perlu latihan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan analisis regresi menggunakan Excel. Ya, selanjutnya akan kita bahas tentang output analisisnya, interpretasinya bagaimana, termasuk berapa besar pengaruhnya luas bangunan mempengaruhi total biaya pembangunan ruko. Nah, ini sebagai contoh, tentu variabel Y dan variabel X tergantung hipotesis kita. Ya, misalkan berapa kekuatan pondasi misalkan. Kemudian apalagi misalkan hipotesisnya kekuatan pondasi akan tergantung beban yang akan dipikul oleh pondasi. Nah, berarti kita perlu mendata data-data kekuatan pondasi, data-data dimensi pondasi, kemudian data-data rencana beban pondasi. Maka kita bisa membuat model atau rumus seperti contoh ini. Oke, demikian adalah pembahasan di sesi 10 ini tentang analisis regresi pada statistik dan probabilitas. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.